Oke, jadi kita minggu kedua, ada yang sudah lihat di LMS. Ya, di LMS, ini minggu pertama dan minggu kedua adalah analisa vektor ya. Ya, jadi pada prinsipnya di sini nanti kita akan mereview beberapa konsep atau sedikit latihan terkait dengan vektor, vektor posisi, sistem koordinat. Nah, cuma kalau di sistem koordinat di sini nanti yang bedanya dengan yang di fisika adalah di sini nanti akan kita bahas 3 sistem koordinat: kartesian, silinder, dan bola, dan bagaimana transformasi sistem koordinat. Kemudian aljabar vektor, ini tentunya juga sudah pernah dibahas di fisika. Kemudian kalkulus vektor, ini juga harusnya sudah dibahas ya. Ada operasi terkait dengan vektor, apakah itu integral, apakah itu diferensial di dalam vektor. Oke. Nah, kalau Anda lihat nanti bahannya tinggal di-download di sini. Ya. Saya mau langsung ke sini. Ya, jadi di sini nanti untuk perjanjian kita ya, sebuah vektor ya, apa itu besaran vektor? Ya, vektor itu besaran yang punya besar dan arah ya. Ya, jadi besaran yang punya magnitud atau besar ya, dan punya arah gitu ya. Nah, kita nanti kesepakatan kita kalau kita punya vektor A ya, nanti kita tulis ada tanda vektor ini ya. Jadi ini kesepakatan saja, karena ada buku yang menuliskan huruf tebal gitu ya. Kalau kita pakai huruf tebal agak sulit. Ya, jadi kita di sini ada vektor A. Ya, jadi kalau kita menuliskan ini vektor A begitu ya, nanti ada tanda panahnya ya. Ya, di sini nanti sesuai dengan definisinya ya, kita punya besar ya, dinyatakan dengan tanda mutlak ini besar, dan arahnya itu nanti ada namanya vektor satuan gitu ya, vektor satuan ya, jadi vektor satuan A ini di sini ya. Jadi ini adalah ini menyatakan besar ya, yang ini menyatakan arah ya, atau kita sebut dengan vektor satuan. Nah, sehingga nanti kalau kita balik ya, berarti di sini ya vektor satuan ya, vektor satuan itu adalah vektor A ini kita dibagi dengan besarnya ya. Jadi nanti vektor satuan ini adalah vektor yang besarnya 1. Ya, besarnya 1 ke arah koordinat membesar ya. Nah, ini kesepakatan kita seperti ini. Jadi kalau kita menuliskan sebuah vektor, maka vektor itu ada besar dan ada arah. Nah, notasinya dinyatakan dengan tanda panah ya, bukan huruf tebal ya. Karena nanti kalau kita pakai huruf tebal agak sulit membedakan huruf tebal dan tipis. Oke. Nah, sistem koordinat yang akan kita pakai ini itu nanti akan ada 3 sistem koordinat. Ya, ada sistem koordinat kartesian, ya, ada sistem koordinat silinder, ada sistem koordinat bola atau spherical. Nah, kalau dalam sistem koordinat kartesian,
maka variabelnya adalah X, Y, Z. Ya, variabelnya adalah X, Y, Z. Kalau dalam koordinat silinder atau koordinat tabung, maka ini adalah R, P, dan Z. Ya, variabelnya R, P, dan Z. Kalau dalam sistem koordinat bola, maka ini adalah R, theta, dan Z. Ya, variabelnya berbeda ya. Nah, sebuah sistem koordinat, ya, di sini akan ada sumbu perpotongan yang saling tegak lurus. Nah, untuk 3 dimensi, ya kita yang paling mudah, yang paling bisa kita bayangkan itu sampai 3 dimensi. Ya, kalau 2 dimensi berarti bentuknya bidang, kalau 3 dimensi bentuknya ruang. Nah, jadi nanti di sini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kesepakatannya ya X ya diputar ke arah Y, ya hasilnya adalah ke arah Z. Ya, jadi ini skru putar kanan. Ya, sumbu X diputar ke arah Y, ya. Z itu adalah arah skru putarnya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, kalau X diputar ke arah Y, maka arahnya adalah ke arah sumbu Z. Nah, sehingga nanti kita bisa ubah-ubah. Ya, misalnya kalau saya menuliskan ya ke atasnya adalah X, ya ke sininya adalah Y, ya, Z-nya ke arah mana? Ya, jadi X diputar ke arah Y, ke kanan atau ke kiri? Ya, bisa direspon di chat atau di itu ya, atau unmute ya. X diputar ke arah Y, hasilnya ke kanan ya. Ya, ini adalah Z. Nah, sebaliknya kalau misalkan saya putar, katakanlah ya, di sini ya. Kalau misalnya katakanlah di sini X, di sini Y, ke arah Z mana? Ya, ke arah Z itu adalah ke sana ya. Ya, X kalau diputar ke arah Y, ya Z-nya adalah masuk ke sana. Ya, ini kesepakatan ya, jadi jangan salah menuliskan gambar X, Y, Z-nya. Ya, kesepakatannya seperti itu ya. X diputar ke arah Y, hasilnya ke arah Z. Nah, di sini sebuah titik itu perpotongan antara 3 bidang ya. Jadi kalau kita bicara titik, ya titik itu adalah perpotongan bidang, 3 bidang. Kalau perpotongan antara 2 bidang itu menghasilkan garis. Ya, jadi 2 bidang kalau berpotongan menghasilkan garis, 3 bidang kalau berpotongan ya baru menghasilkan titik. Nah, apa itu vektor satuan? Tadi vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya 1 ke arah koordinat membesar. Ya, dan tegak lurus bidang konstan ya. Jadi di sini misalnya AX itu di sini ya ke arah koordinat membesar ya. Di sini koordinat misalnya koordinat 0, di sini 1 satuan, di sini 2 satuan dan seterusnya ke sana negatif, maka ini adalah AX ya, vektor satuan ke arah X. AY itu adalah vektor satuan ke arah Y. Dan AZ itu adalah vektor satuan ke arah Z. Ya, jadi nanti kita bisa membayangkan ya, AX itu adalah vektor satuan ke arah sumbu X, AY adalah vektor satuan ke arah sumbu Y, AZ adalah vektor satuan ke arah sumbu Z.
Nah, kita misalnya punya titik P ya dengan koordinat X, Y, Z. Maka titik P itu adalah perpotongan antara bidang X sama dengan konstan. Ya, jadi ini misalnya di sini koordinatnya adalah katakanlah 2, 3, 4 gitu ya. Berarti ini adalah perpotongan antara bidang X sama dengan 2, ya, bidang Y sama dengan 3, dan bidang Z sama dengan 4. Nah, X sama dengan 2 berarti ya kita cari titik koordinat 2 satuan. Ya, berarti di sini ini adalah bidang X konstan itu ini. Ya, bidang yang ini adalah X konstan. Nah, di sini adalah koordinatnya adalah X. Nah, ini disebut dengan bidang X konstan. Nah, bidang Y konstan, ya, bidang berjarak dari titik pusat, ya, titik 0 di sini, ya, berapa satuan, ya, katakanlah ini Y sama dengan 3, berarti 3 satuan. Ya, berarti jarak ini ke sini dari titik 0, ini adalah 3 satuan. Ini adalah bidang Y konstan. Kemudian bidang Z konstan, ini adalah bidang ini. Ya, berarti ini katakanlah ini titik Z sama dengan 4, berarti ini. Nah, ini adalah titik P, perpotongan antara 3 bidang yang saling berpotongan, tegak lurus saling berpotongan. Ya, ini adalah titik P. Oke, jadi ini adalah sistem koordinat Kartesian, ya. Nah, jadi ini adalah pada jarak ke sini adalah X, ya, berarti ini X, ke sini adalah sesuai dengan arahnya adalah Y, ke atas adalah arah Z. Jadi titik P itu adalah titik perpotongan antara bidang X konstan itu adalah yang ini, titik ini, Y konstan adalah yang ini, ya, Z konstan adalah yang ini. Ya, titik P itu adalah X, Y, Z. Oke. Nah, jadi nanti ada namanya vektor posisi, ya. Apa itu vektor posisi? Ya, misalnya vektor posisi P, ya, ini nanti disebut dengan OP, ya. Apa itu vektor posisi P atau OP? Berarti vektor ini, ya, vektor yang di awal atau titik pangkal, ya, di titik O atau di titik pusat, ya, kemudian ujungnya di titik P. Ya, jadi kalau kita menuliskan OP berarti awalnya O, akhirnya P. Awalnya O itu di sini, ya, akhirnya P di sini. Ya, jadi di sini, ya, ini awalnya titik O di sini, titiknya P di sini. Nah, kita menuliskannya seperti ini, ya. Dari titik awal menuju titik akhir, ya, tanda panahnya berakhir di titik P. Nah, ini disebut dengan vektor OP. Ya, vektor OP adalah vektor posisi karena berawal di titik O atau titik pusat, berakhir di titik P. Nah, titik O ini koordinatnya adalah 0, 0, 0, ya. Jadi titik X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0. Nah, kalau titik P itu adalah 2, 3, 4, ya, jadi titik O itu adalah koordinatnya adalah 0, 0, 0. Titik P itu adalah katakanlah ini 2, 3, 4,
maka vektor koordinat vektor posisi P, ya, maka ini kita bisa nyatakan ini adalah 2 satuan ke arah AX, ya, ditambah 3 satuan ke arah AY, ya, ditambah 4 satuan ke arah AZ. Ya, jadi di sini vektor titik P itu adalah 2 satuan ke arah AX, 3 satuan ke arah AY, dan 4 satuan ke arah AZ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, mungkin kalau di fisika dulu pakai I, ya, 2I, ya, tambah 3J, ya, tambah 4K, gitu ya. Itu kalau di fisika. Kalau di sini kita pakai 2 satuan ke arah AX, 3 satuan ke arah AY, dan 4 satuan ke arah AZ. Nah, secara umum, ya, kalau nanti kita punya suatu vektor, ya, katakanlah titik A, koordinatnya X1, Y1, Z1. Ya, titik B, koordinatnya adalah X2, sorry, ini bukan vektor ya, ini titik ya. Kalau titik berarti nggak pakai tanda panah ya. Ya, misalnya titik A, X1, Y1, Z1, titik B, ya di sini X2, Y2, ya, dan Z2, maka kita menentukan vektor AB. Ya, jadi di sini kita vektor AB berarti awalnya di titik B, ujungnya awalnya di titik A, ujungnya di titik B. Ya, nanti kita bisa nyatakan karena ujungnya di titik B, maka di sini adalah X2 kurangi X1 AX. Ya, arahnya AX. Ya, ditambah ya Y2 minus Y1 AX, AY. Ya, ditambah dengan Y3 minus Z3, Z2, ya, Z2 minus Z1 AZ gitu ya. Ya, contoh di sini tadi 2 kurangi 0, 3 kurangi 0, 4 kurangi 0. Ini titik OP. Oke, ini sistem koordinat kartesian. Oke, kemudian berikutnya adalah sistem koordinat tabung atau silinder. Ya, jadi ini mungkin sudah biasa di sistem koordinat kartesian ya. Yang mungkin belum familiar adalah sistem koordinat silinder. Nah, untuk sistem koordinat silinder, maka variabelnya, ya, kalau variabel tabung, maka di sini ada jari-jari, ya, ya, jari-jari tabung ini disebut dengan bidang R konstan. Ya, bidang R konstan itu adalah bidang yang selaput atau selubung ini. Ya, jari-jarinya berapa? Nah, vektor satuannya kemana? Tadi vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya 1 ke arah koordinat membesar. Berarti ke arah jari-jari membesar. Ya, dan tegak lurus bidang konstan. Nah, kalau bidang konstannya ini R-nya di sini, berarti arahnya untuk AR itu adalah ke arah koordinat membesar atau ke arah jari-jari membesar. Berarti dia menjauhi titik pusat. Ya, jadi ini adalah AR.
Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi vektor satuan itu ke arah koordinat membesar, ya, dan tegak lurus bidang konstan. Nah, karena bidang konstannya bidang ini selubung, maka dia AR itu arahnya ke sana. Ya, menjauhi titik pusat. Nah, berarti di titik ini sumbu berarti arahnya ke arah koordinat membesar menjauhi titik pusat. Berarti AR ya di titik di sini maka dia akan sama dengan AX. Tapi di titik ini ya, ke arah koordinat membesar menjauhi titik pusat berarti ya AR di titik ini adalah searah dengan sumbu AY. Ya, di sini dia akan ke sini menjauhi titik pusat dan seterusnya. Ya, menjauhi titik pusat tegak lurus bidang ini, tegak lurus bidang selubung ini. Nah, ini untuk variabel R ya. R itu menyatakan jari-jari ya. Nah, yang P itu adalah sudut yang dibentuk ya antara sumbu X ya dengan suatu sudut P di sini. Ya, sudut yang membentuknya ini sudut P. Maka bidang P itu adalah bidang yang ini. Ya, bidang yang ini. Ya, ini sudutnya yang dibentuk adalah P. Jadi bidang yang ini adalah bidang P. Nah, kalau P sama dengan 90 derajat, oh ya berarti nanti akan sama dengan bidang yang sejajar dengan sumbu Y ini. Ya, berarti bidang P-nya adalah di sini. Ya, ini bidang P sama dengan 90 derajat. Ya, begitu seterusnya ya. Kalau P-nya 180 derajat, maka dia akan ke sana ya. Halo, Li. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kemudian bidang Z konstan. Nah, Z ini bidang P tadi, Z masih sama dengan bidang Z yang di sumbu kartesian ya. Ini bidang yang berjarak Z terhadap bidang XY ini disebut dengan bidang Z konstan. Ya, ini di bidang Z konstan. Oke, ini sekali lagi ini adalah bidang RPZ. Ya, titik P nanti dinyatakan perpotongan antara tiga bidang jari-jari konstan, bidang P, dan bidang Z. Maka titik P bisa dinyatakan seperti ini. Ya, titik P bisa dinyatakan seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Kemudian sistem koordinat bola ya atau sferis bola. Nah, kalau di dalam sistem koordinat bola, maka variabelnya adalah R, theta, dan P. Ya, R, theta, dan P. Nah, R itu adalah jari-jari bola. Ya, jari-jari bola. Jadi ini, kalau ini bola, ya ini adalah R. R itu jarak dari titik pusat. Ya, ini katakan ini R. Bidang R konstan itu adalah bidang ini. Bidang bola dengan jari-jari R. Kemudian theta, nah theta itu sama dengan P yang ada di sistem koordinat silinder. P ini adalah sama dengan P yang ada di sistem koordinat silinder. Ya, jadi menyatakan bidang datar yang punya sudut sebesar P.
Ya, ini tadi ya, bidang ini adalah bidang B. Nah, satu lagi yang berbeda adalah bidang theta konstan. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara sumbu Z, ya, jadi patokannya sumbu Z, ya, terhadap garis ini, terhadap bidang kerucut ini. Ini sudutnya berapa? Ini adalah theta. Ya, jadi kalau theta sama dengan 0, akan sama dengan berimpit dengan sumbu Z, ya, karena sudutnya 0. Kalau theta sama dengan 90, ya berarti akan sama dengan bidang XY, ya, bidang datar. Ya, jadi kalau kalau tetanya ini 90, maka ini akan ke sini, ya, sudutnya 90, sehingga bidangnya adalah bidang ini. Ya, dia akan terbuka, ya, sudut dengan sumbu Z-nya adalah 90 derajat. Ini adalah theta 90. Ya, jadi theta itu menyatakan, ya, theta ini adalah sudut kerucut, ya, ini kalau ini kita nyatakan ini sebagai kerucut gitu ya. Ya, ini adalah kerucut. Theta sama dengan sudut ini yang dibentuk antara bidang kerucut ini dengan sumbu Z. Nah, kalau tetanya 90, ya berarti ini bidang XY ini. Oke, di sini ada pertanyaan. Nah, ini sebagai gambaran awalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lebih detail ya. Ini contoh, tulis dan gambarkan vektor A berpangkal di titik 0, 0, 0 dan memiliki komponen 2 satuan ke arah X, 3 satuan ke arah Y, dan 4 satuan ke arah Z tadi ya. Ini yang tadi kita gambarkan. Jadi kita bisa menuliskan ya, misalnya ini X, ya, putar ke arah Y, hasilnya adalah ke arah Z. Ya, jadi 2 satuan ke arah X, ya berarti 2 satuan ke arah X, ya berarti di titik ini. Ya, kemudian 3 satuan ke arah Y, 1, 2, 3, 4 satuan ke arah Z, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah ini kita bisa gambarkan begini, ya, ke atasnya 4 satuan tadi ya. Ini adalah titik A, ya, koordinatnya adalah 2, 3, 4. Nah, kita disuruh menggambarkan vektor berpangkal di titik 0, 0, 0, ya, kemudian berakhir di titik A yang koordinatnya adalah 2, 3, 4. Ya, berarti awalnya di titik 0, 0, 0 di sini titik asal awal, nah, akhirnya di titik ini. Ya, nih. Ya, ini adalah vektor OA. Ya, atau disingkat dengan vektor A, ya, vektor posisi A. Kalau awalnya dari titik asal. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tulis dan gambarkan vektor B yang soal yang kedua, vektor B berpangkal di titik 3, 0, 0 dan memiliki komponen 1 satuan ke arah X, minus 2 satuan ke arah Y, dan 4 satuan ke arah Z.
Ya, jadi di sini kita gambar dulu pangkalnya di 300. Ya, jadi sini X, Y, Z, ya 300 berarti pangkalnya di sini. Ya, ini pangkalnya. Ini 300, ini pangkalnya. Kemudian disuruh menggambarkan vektor ya yang satu satuan ke arah X. Berarti nambah lagi di sini satu satuan ke arah X. Kemudian -2 ke arah Y. Berarti -2 ke arah Y. Kalau Y ke kanan berarti kalau -2 berarti ke kiri ya. Di sini 1, di sini 2, di sini -2. Kemudian 4 satuan ke arah Z. Ya, jadi di sini 4 satuan ke arah Z berarti ke atas. Ya, di sini 4 satuan. 2, 3, 4 gitu ya. Ya, ini titik B. Ya, berarti vektor B adalah vektor dari titik 3,0 ya, kemudian ujungnya tadi 1 satuan ke arah X, -2 satuan ke arah Y, dan 4 satuan ke arah Z. Ya, berarti ini adalah vektor B. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ini masih mudah ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, sekarang contoh 2. Titik A terletak dalam sistem koordinat kartesius 3, 4, 5. Semua koordinat dalam meter. Tentukan gambar vektor posisi A. Ya, jadi kita gambar. Ya, ini tadi X, putar ke arah Y, hasilnya Z. Ya, di sini ada 3 satuan ke arah X, ini X, ini Y, ini Z. Ya, 4 satuan ke arah Y. Ya. Ya, kemudian 5 satuan ke arah Z. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, inilah kira-kira titik A. Gambar vektor posisi. Ya, vektor posisi berarti vektor dari titik asal, ya, titik pusat ke titik yang dituju. Berarti di sini, ya ini vektor posisi A. Ya, vektor A. Atau kita sebut sebagai vektor OA. Ya, penulisan vektor posisi A. Ya, berarti OA. Ya, kita bisa nyatakan ini adalah 3 satuan ke arah AX, ya, tambah 4 satuan ke arah AY, ya, ditambah 5 satuan ke arah AZ. Oke, ini vektor OA. Besar vektor A. Nah, ini adalah kita disuruh mencari besarnya ini. Ya, atau kalau dalam panjang ya berarti mencari panjang vektor OA itu menyatakan besar vektor A. Ya. Jadi besar vektor A atau besar vektor posisi A ya sama dengan vektor A ya dibagi dengan besarnya besar vektor A ya. Berarti kita mencari panjang ini. Salah. Nah, mencari panjang diagonal ya kalau di sini kita punya ya. Jadi besar ini mencari panjangnya berarti mencari panjang diagonal ya. Ya, mencari panjang diagonal ya berarti kita bisa cari ya kalau di sini kita punya katakanlah ini
kalau kita punya vektor A adalah X AX, ya, ditambah Y AY, ya, ditambah dengan Z AZ, ini besar arah X, besar arah Y, besar arah Z, maka besar vektornya ya, cari diagonalnya ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat. Nah, dalam kasus ini, besar vektor A adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke, mencari diagonal ruang. Ya, ini sama dengan mencari diagonal ruang. Oke, berarti akar 9, 16, berarti akar 25, tambah 25, berarti akar 50. Ya, ini ada yang dengan akar 50, ya, atau 5 akar 2 ya. Nah, unit vektor atau vektor satuan yang searah A. Jadi ini adalah vektor A. Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya 1. Nah, berarti besar vektor satuan, ya, berarti di sini adalah vektor A, ya, dibagi dengan besarnya. Ya, berarti 3AX, ya, tambah 4AY, tambah 5AZ, ya, dibagi dengan besarnya, ya, besarnya adalah 5 akar 2. Ini menyatakan vektor satuan ke arah A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah ini nanti ada elemen pertambahan panjang, ya, dinyatakan dengan DL. DL itu elemen pertambahan panjang. Ya, jadi di sini nanti akan ada elemen pertambahan ke arah X, AX, ya, dinyatakan dengan DX. Elemen pertambahan panjang arah Y dinyatakan dengan DY. Pertambahan panjang arah Z dinyatakan dengan DZ. Jadi DL ini adalah elemen pertambahan panjang arah DX, arah AX, arah Y, dan arah Z. Nah, ini nanti kita perlukan, ya, kalau kita ingin menghitung berapa pertambahan panjang dari satu titik ke titik yang lain. Sebaliknya nanti kalau kita ingin menghitung luas, ya, ini adalah DX, ini adalah DY. Kalau kita ingin menghitung pertambahan luas, ya, katakanlah luas yang ini, ya, berarti di sini ini panjang ini adalah DX, panjang di sini ada DY, maka luas, katakanlah pertambahan luas untuk permukaan satu yang atas ataupun yang bawah, ya, ini dinyatakan dengan elemen pertambahan luas, ya, berarti tinggal kalikan DX DY, gitu ya, DX dikalikan dengan DY. Nah, arahnya adalah tegak lurus terhadap permukaan luas ini. Ya, jadi kalau ini arahnya yang tegak lurus terhadap bidang luas ini, berarti arahnya adalah AZ. Nah, kalau kita ingin mencari luas yang bidang samping kanan ini, ya, berarti ini panjangnya adalah DX, ke atasnya adalah DZ. Ya, jadi di sini kalau nanti kita cari DS2 misalnya, ya, elemen bidang luas yang kanan ini, berarti DX dikalikan dengan DY. DX dikalikan dengan ke atas itu DZ. DX DZ, arah vektor luas itu tegak lurus terhadap bidang ini. Ya, berarti ke arah AY. Ya, sebelah sini ke arah AY, sebelah sana ke arah minus AY. Ya.
Jadi yang ini ke arah sana, yang di sini tegak lurus terhadap bidang yang ini, berarti arahnya adalah minus AY. Nah, bagaimana yang depan? Yang depan ya tinggal kita cari ya. Elemen luasnya adalah yang ini adalah DY, yang ini adalah DZ. Arahnya tegak lurus terhadap ini, berarti arahnya adalah arah AX. Ya, berarti sini adalah DY, DZ arahnya AX. Nah, kalau mencari volume, ya berarti di sini nanti dx kalikan dy dikalikan dengan dz. Ya. Dx, dy, dz. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini untuk sistem koordinat kartesian ya. Ini nah, berikutnya sistem koordinat silinder. Ya, tadi ya silinder ini adalah silinder. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya titik di sini, ini adalah perpotongan antara bidang rho atau R konstan. Ya, ini jari-jari menyatakan jari-jari. Ya, kemudian bidang P itu adalah bidang yang ini. Ya, bidang yang ini. Ya, yang membentuk sudut terhadap sumbu X, sudutnya P. Kemudian bidang tutup. Ya, tutup ini adalah bidang Z konstan. Ya. Jadi perpotongan antara tiga bidang ini menghasilkan titik. Nah, vektor satuannya ya di titik ini ya menjauhi titik pusat di sini. Ya, tegak lurus terhadap bidang selubung. Kemudian titik vektor satuan api ya itu karena bidang P itu adalah bidang yang ini yang membentuk sudut P, maka api itu adalah bidang yang vektor yang tegak lurus terhadap bidang ini. Berarti arahnya ke sana. Ya, ke arah koordinat membesar berarti ke arah P membesar. Ya, berarti ini sudutnya ke sana. AZ itu tegak lurus terhadap bidang Z konstan, ke arah Z membesar, berarti ke atas. Nah, jadi nanti sebuah vektor dalam sistem koordinat kartesian silinder itu bisa dinyatakan ya vektor A adalah besar vektor ke arah arrow, ya ini arrow ke arah rho atau R konstan atau jari-jari konstan. Kemudian ini api bidang sesuai dengan bidang vektor satuan arah api, dan AZ adalah berapa besar satuan ke arah sumbu Z membesar. Nah, ini contoh gambarkan vektor dalam koordinat silinder ya. 3 satuan ke arah rho, 2 satuan ke arah pi, 1 satuan ke arah Z yang berpangkal di titik M. Ya. Kita ingat sistem koordinat silinder ini adalah rho, pi, Z. Ya, di pangkalnya titik M 2, 0, 0. Jadi kalau kita gambar, ya, kita patokannya pakai koordinat kartesian dulu, X, Y, Z. Ya, baru kita transformasi ke sistem koordinat silinder. 2
0, 0. Ya, di Pi sama dengan 0, ingat Pi sama dengan 0, Pi itu menyatakan sudut dengan sumbu X. Kalau Pi sama dengan 0 berarti dia di sumbu X. Pi 90 berarti di sumbu Y. Ya, ini menyatakan P. Nah, P-nya ini adalah 0 ya. Berarti dia di sumbu X. Berarti jari-jarinya 2 di arah sumbu X. Berarti kita di sini 2 satuan. Sumbu X. Kemudian arah Z-nya 0. Berarti ini adalah titik M. Ya, 2, 0, 0 ya. Karena kita ini adalah sistem koordinat kartesian ya. Jadi tentukan dulu di titik P sama dengan 0 berarti searah sumbu X. Jari-jarinya 2 berarti 2 satuan dari titik pusat ya. Z-nya 0 berarti ke atasnya 0. Berarti ini adalah titik M. Nah, kita disuruh menggambarkan vektor A ya, 3 satuan arah rho. Arah jari-jari membesar. Berarti di sini kita tambah dengan 3 satuan ke arah jari-jari membesar lagi. 1, 2, 3. Ya, berarti di sini 3 satuan. Ya, kemudian arah api. Jadi kalau bidang di Pi sama dengan 0, arah api berarti ya. Jadi ini bidang Pi sama dengan 0, arah api tegak lurus terhadap bidang ini berarti akan sama dengan bidang searah dengan Y ya. Ya, api berarti searah dengan Y. Berarti 2 satuan ke arah Pi berarti 2 satuan ke arah AY. Ya, 1, 2. Kemudian 1 satuan ke arah Z berarti naik 1 satuan ke arah Z. Ini 1 satuan. 3 satuan ke arah rho, 2 satuan ke arah Pi, dan 1 satuan ke arah Z. Maka vektor A adalah berpangkal di titik M. Ya, berpangkal di titik M, berakhir di titik ya A di sini ya. Ini adalah vektor A. Ya, ingat ya, ini 3 satuan ke arah rho berarti di titik ini arah arrow-nya kemana? Arah menjauhi titik pusat berarti 3 satuan. 1, 2, 3. 2 satuan ke arah P. Di bidang P sama dengan 0 ini arah apinya kemana? Tegak lurus terhadap bidang ini berarti searah dengan sumbu Y. Ya, berarti 2 satuan ke arah sumbu Y. Kemudian 1 satuan ke arah Z. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kemudian vektor B berpangkal di titik N. 2, Pi per 2, 0. Berarti rho-nya jari-jarinya 2, ya. Pi-nya adalah Pi per 2, ya. Z-nya sama dengan 0. Ya, berarti Pi sama dengan Pi per 2, berarti bidangnya ini. Jadi bidang Pi konstan, ya ini adalah bidang ini. Ya, ini adalah bidang Pi sama dengan Pi per 2. Jadi rho sama dengan 2, berarti kita cari ya di sini berarti menjauhi titik pusat sebanyak 2 satuan. Ya, berarti bidang jari-jari 2 ini adalah rho sama dengan 2. Kemudian Pi sama dengan Pi per 2, Z-nya sama dengan 0. Berarti di titik N adalah titik ini. Ini adalah titik N. 2 Pi per 2, 0. Sekarang kita ya berpangkal di titik N, berujung di titik B. Nah, 3 satuan arrow
berarti 3 satuan ke arah koordinat jari-jari membesar. Di titik ini menjauhi titik pusat, ya, berarti 3 satuan. Berarti 3 satuan, 1, 2, 3. Ya, berarti di titik ini adalah ya, berarti di titik ini. Sebentar. Sorry, ketutup. Ya, tadi di sini ya, kita gambar tadi di sini 2pi/2 tadi di sini. Ya, ini adalah titik N. 2pi/2 0. Kemudian 3 satuan ke arah arrow, ya. Di titik ini arah arrow, arah koordinat membesarnya arah menjauhi titik pusat karena row, ya. Berarti ini 1, 2, 3. Ya, berarti ini. Kemudian 2 api. Nah, tadi bidang pi itu adalah bidang ini, ya. Bidang membentuk sudut pi/2. Maka api adalah vektor yang tegak lurus bidang ini, berarti dia akan masuk ke sana. Sebanyak 2 satuan. 1, 2. Ya, masuk ke sana. 2 satuan. Kemudian 1 satuan ke arah Z. Berarti sejajar bidang ini, sejajar sumbu Z naik 1 satuan. Nah, berarti vektor B berpangkal di titik N, berujung di titik N. Di titik B ini. Ya, berarti awalnya di titik N, berujung di titik ini. Ini adalah vektor B. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ini lebih jelasnya begini, ya. Jadi 3 satuan ke arah arrow di sini, 2 satuan ke arah api, 1 satuan ke arah AZ. Nah, titik vektor B adalah ini. Ya, vektor A tadi adalah ini, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, vektor ini kan sama, ya. 3 arrow, 2 api, 1 AZ. B juga 3 arrow, 2 api, Z. Nah, kita menggambarkan kalau ini titik pangkalnya berbeda, ya, maka arahnya juga berbeda. Ya. Jadi ini sama-sama vektor A tadi adalah 3 arrow ditambah dengan 2 api, ya, ditambah dengan 1 AZ. Vektor B arahnya menjadi ke sana, ya, karena titik pangkalnya berbeda. Walaupun ini ditulis dengan, ya, ini yang sama, ya, 3 arrow, 2 api ditambah dengan 1 AZ. Ya, jadi vektor itu kalau kita punya pangkal yang berbeda-beda, nanti arahnya juga berbeda. Ini penulisan dalam sistem koordinat silinder, ya. Begitu juga nanti dalam sistem koordinat bola. Oke, jadi vektor A dan B memiliki komponen yang sama, namun keduanya menunjukkan ke arah yang berbeda karena titik pangkalnya yang berbeda.
Nah, kalau dalam sistem koordinat kartesian, kita bisa melihat vektor A dan B ini sama, ya, 3AX, 2AY, 1AZ. Sorry, vektor A kalau dalam sistem koordinat kartesian, ya, jadi kalau vektor A ini dalam koordinat kartesian, ya, ini vektor A ini 3 arrow sama dengan 3AX, ya, kemudian 2AP sama dengan 2AY, ya, karena arahnya sama dengan AY, AZ, 1AZ. Jadi ini dalam sistem koordinat sistem koordinat silinder, kita bisa konversi ke sistem koordinat kartesian. Oke, jadi sistem koordinat itu kita bisa transformasi dengan cara kita bisa gambar lebih dahulu, ya. Kita bisa gambar lebih dahulu. Ya, dalam koordinat kartesian ini adalah 3AX, ini adalah 2AY, ini adalah 2AZ. Jadi vektor A kita bisa nyatakan, ya, 3AX tambah 2AY, ya, tambah 1AZ. Ya, jadi A ini 3 arrow tambah 2 AP tambah 1 AZ. Ya, kita bisa nyatakan ini menyatakan 3AX, ini adalah 2 AY, ini adalah 1 AZ. Nah, kalau vektor B bagaimana? Titik pangkalnya ini sama 3 arrow 2 AP 1 AZ, titik B ini 3 arrow-nya ini akan sama dengan searah dengan sumbu Y, berarti ini sama dengan 3 AY. Yang 2 AP, ya, kalau kita nyatakan dengan sumbu X, ya, akan sama dengan ini adalah minus 2AX, ya, karena ke belakang sana. Ke atas ini adalah 1 AZ. Sehingga vektor B kita bisa nyatakan sebagai minus 2AX, ya, tambah 3AY, ya, tambah 1 AZ. Ya, jadi ini konversi dari sistem koordinat silinder ke sistem koordinat kartesian. Ya, kita harus kalau dengan cara ini adalah cara menggambar, ya. Kita harus paham arah-arahnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini konversi ke sistem koordinat kartesian, ya. Nah, elemen perpindahan, ya, panjang untuk sistem koordinat silinder, ya. Jadi di sini elemen pertambahan arah jari-jari dinyatakan dengan dero. Elemen pertambahan panjang ke arah A, Pi, menyatakan panjang busur ini. Ya, jadi kalau di sini jari-jarinya adalah rho, sudutnya pertambahan sudutnya adalah dp, maka panjang busur ini, ya, panjang busur ini, ya, kita bisa nyatakan dengan rho dp. Oke. Nah, pertambahan panjang ke arah Z masih sama, ya, berupa garis. Kalau busur arah dp tadi melengkung, maka di sini pertambahan panjangnya adalah rho dp. Sorry.
Ya, jadi di sini elemen pertambahan panjangnya dRho, rho dp, karena ini panjang busur, pertambahan panjang arah busur itu. Kemudian dz masih sama, pertambahan panjang ke arah z. Nah, mencari volume, ya berarti di sini adalah dRho, ya, dRho dikalikan dengan rho dp dikalikan dengan dz. Ya, sehingga untuk mencari volume di sini, ya rho dRho dp dz. Kalau mencari luas, ya berarti tinggal di sini cari, ya kalau yang ini katakanlah rho dp, mencari luas di sini yang depan ini berarti rho dp dikalikan dengan dz. Ya, arahnya adalah arrow, karena yang tegak lurus ini adalah permukaan ini adalah arrow. Ya, berarti mencari luas ini, ya katakanlah luas yang permukaan yang depan adalah rho dp dz. Ya, arahnya arrow. Nah, kita tinggal cari kalau ini panjangnya rho dp, maka mencari luas yang ini ya di S2 katakanlah. Berarti ini adalah rho dp dikalikan dengan yang ini apa nih? Berarti ini adalah dRho. Ya, berarti dRho kalikan dengan rho dp. Ya, arahnya AZ. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita tinggal kalau kita bisa dapatkan elemen panjang, maka kita bisa dapatkan elemen luas dan elemen volume. Nah, begitu juga dengan sistem koordinat bola. Ya, jadi sistem koordinat bola itu nanti sebuah vektor dalam sistem koordinat bola itu bisa dinyatakan dengan vektor A. Ya, ini adalah besar vektor ke arah AR, ya, radius bola. Ya, ini adalah besar vektor ke arah theta, dan ini adalah besar vektor ke arah pi. Nah, variabelnya itu nanti sebuah titik koordinat dalam koordinat bola, ya katakanlah ini vektor A, maka titik A ini dinyatakan dengan ya R, theta, dan pi. Ya, tadi yang sudah dinyatakan, R itu menyatakan jari-jari bola, theta itu menyatakan sudut dari ini, dari sumbu Z, pi itu menyatakan sudut dari sumbu X. Oke. Nah, coba gambar vektor 3AR, 2A theta, 1A theta tambah 2A pi berpangkal di titik M 2 pi per 2 0. Ya, jadi ini R sama dengan 2, ya, theta sama dengan pi per 2, pi-nya sama dengan 0. Ya, berarti bola dengan jari-jarinya 2, theta sama dengan pi per 2, ya. Theta itu menyatakan sudut ini, sudut terhadap kerucut. Kalau tetanya sama dengan pi per 2, maka tetanya sama dengan ini. Ya, pi per 2 berarti di sumbu XY, ya. Berarti bidangnya adalah bidang XY. Nah, 2 pi per 2 0. Berarti jari-jarinya 2. Ya, tetanya adalah pi per 2, pi-nya adalah 0. Pi 0 berarti di sumbu X. Berarti titik 2 pi per 2 0 berarti jari-jarinya 2 sejajar dengan sumbu X di bidang XY. Berarti ini adalah titik M.
Nah, oke, tinggal kita cari AR ya. 3 AR berarti jari-jari 3 satuan ke arah jari-jari membesar. Ya, berarti titik pusat adalah di sini. 3 satuan ke arah jari-jari membesar berarti ya menjauhi titik pusat ya. 3 satuan ke arah ini. Kemudian A-tetanya kemana? Bidang theta tadi kan bidang ini ya. Bidang theta itu adalah bidang XY. Ya, ini bidang theta. Maka vektor satuannya ke arah theta membesar berarti tegak lurus terhadap bidang ini. Berarti 1 A theta berarti 1 satuan ke bawah yang akan sama dengan minus AZ kalau dalam sistem koordinat kartesian. 2 AP. Nah, bidang P tadi adalah di P sama dengan 0, P sama dengan 0 itu adalah bidang ini. Berarti kalau P sama dengan 0 ini, maka tegak lurus terhadap bidang ini sama dengan bidang sumbu sama dengan sumbu Z. Sumbu Y ya di sini ya. Ya, jadi 3 AR berarti 3 satuan ke arah jari-jari membesar, 1 satuan ke arah ke bawah sama 2 satuan ke arah Y. Ya, jadi kalau kita gambarkan ya hasilnya begini ya. Ya, 3 satuan ke arah jari-jari membesar, 1 satuan ke arah tegak lurus bidang theta berarti ke bawah, 2 satuan ke arah Pi sama dengan 0. Pi sama dengan 0 tadi adalah bidang yang ini adalah Pi sama dengan 0 ya. Ya, tegak lurus terhadap bidang ini berarti ke arah Y. Sehingga ini nanti vektor A ini dalam sistem koordinat bola tadi adalah 3 AR ditambah dengan A theta, 1 A theta ditambah dengan 2 AP. Kalau dalam sistem koordinat kartesian, ya ini akan sama dengan 3 AX. Ya, yang ini adalah sama dengan 2 AY. Ya, yang ini akan sama dengan minus AZ. Ya, ini konversi dalam sistem koordinat bola ke dalam sistem koordinat kartesian. Oke. Nah, silakan digambarkan yang B ya. Yang B berpangkal di 2pi/2 0. Ya, 2pi/2 0 berarti bidang theta sama dengan pi/2. Ya, berarti bidang di sini tadi bidang XY. Sekarang pi/2, pi-nya adalah pi/2. Pi-nya adalah pi/2. Ya, kita bisa gambarkan dengan cara yang sama. Nah, ini 3 sistem koordinat ya. Nah, dan bagaimana melihat arah vektor satuan. Nah, dari situ nanti kita bisa mengkonversi berbagai sistem koordinat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, dari sini nanti Anda bisa kerjakan soal latihannya ya. Nanti coba nanti saya kirimkan
contoh-contoh soalnya. Kalau nggak ada pertanyaan, kuliah sampai di sini dulu. Silahkan dilanjutkan di LMS. Nanti buku latihan-latihan soal saya bisa kirimkan nanti recordingnya saya akan kirim ya di grup. Oke, hari ini saya bentrok dengan pelatihan yang lain. Jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.